Tengah malam tadi aku bermimpi, negaraku yang makmur carut-marut dilanda angin ribut. Di dalam mimpiku, si angin yang tak tahu adat bercumbu, berpagut dengan bumi pertiwi. Dia adalah angin yang tidak datang dari mana-mana. Dia adalah udara yang biasanya menjukkan aku ketika siang, menggelitik kuduk ketika malam. Kenapa dia harus sekasar itu? Di dalam mimpiku, ada 5 ekor gajah yang sibuk bertarung dengan beberapa semut. Di tengah badai, mereka sibuk membenamkan diri dalam pertikaian. Yang satu mempertahankan posisinya sebagai si besar yang berkuasa, sementara pihak lainnya sakit hati lantaran sering terinjak atau bahkan diinjak. Gajah, baik di dunia nyata atau di dalam mimpi, ternyata sama saja. Sama-sama tidak memberi ruang kepada makhluk lain untuk hidup di dekatnya. Demi melihat pergulatan tak sebanding, aku menggugu tak tentu. Apakah dunia ini cukup adil bagi semut, sementara dia sibuk menggigit kulit muka gajah yang tebal? Dia bisa saja tertiup badai. Aku terperangah, si angin bak memiliki nyawa. Dia tidak menyerang gajah-gajah, melainkan hanya berusaha mendepak rombongan kecil semut dari pertarungan. Angin macam apa itu? Lamat-lamat di sekitar mereka banyak bayangan tumpang tindih. Ada bayangan manusia gemuk dengan perut bergelambir, orang-orang yang persis tengkorak hidup, juga figur-figur religius yang berdoa dengan caranya masing-masing. Di sudut yang lain, ada bayangan kumpulan orang duduk di kursi sambil mengangguk tanpa henti. Bayangan wanita muda memegang mic dan anak remaja dengan rantai kata-kata di tangannya. Entah apa maksudnya. Siapapun yang melihat aku mengigau atau berperilaku aneh ketika tidur, tolong bangunkan. Aku membuka mata dan mendapati bahwa kenyataan lebih buruk dari mimpi. Di sini, di negeriku, rakyat tengah bahu-membahu mempertahankan haknya. Anak-anak SMK, mahasiswa, penjual nasi kucing, petani, semuanya turun ke jalan, berorasi seperti akan merobohkan langit. Mereka bersuara lantang di depan suatu bangunan, sebuah gedung yang karena besarnya tampak anggun sekaligus angkuh, seangkuh gajah-gajah di dalam mimpiku. Aku selalu yakin perjuangan teman-teman turun ke jalan bukan tindakan sia-sia. Ini bukan ajang teriak-teriak yang seperti dipikirkan beberapa pihak. Ini adalah perpanjangan doa dari rakyat yang menginginkan titik terang. Barusan aku melihat pedagang kaki lima dengan air mata yang membanjir membagikan minuman gratis kepada mereka yang bersuara. Mereka tak terlibat langsung, tapi rapalan doa lebih dari cukup. Bantuan dari Tuhan, apapun bentuknya pasti datang. Di sudut lain, rombongan anak-anak muda mencium tangan perempuan tua yang melambai ke arah mereka. Ya Tuhan, betapa anak-anak menjunjung nilai yang hampir tiada. Aku menatap ke sana kemari, memperhatikan sekitar. Berupa-rupa poster, tulisan satir, implementasi majas, tertulis dengan baik di tangan-tangan kokoh mereka. Aku membaca sekilas, ada yang berbunyi, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mari kita doakan wafatnya hati nurani. keterlaluan kalau sampai anak Twitter turun ke jalan. Harga skincareku mahal, tapi lebih mahal keadilan di negeri ini. Aku introvert, tapi demi keadilan, aku rela berdesakan dengan mereka yang tidak kukenal. Aku merasa ada yang menyumbat tenggorokanku. Napasku tersengal melihat aksi yang berlangsung. Dongeng-dongeng mesra yang menghanyutkan, yang diawali dengan frasa, jika saya terpilih nanti, hari ini menyadarkanku bahwa tidak baik berekspektasi lebih kepada manusia. Sebagian besar mereka yang duduk di gedung anggun yang mengatasnamakan aku, mama, guru SD, bahkan kakek penjual kue putu, hari ini kompak mendengarkan musik kuat-kuat dengan headphone. Sepakat mengunci kami di dalam jurang. Saat kami membutuhkan pertolongan, mereka asik menonton aksi sambil tawa bak melihat teater penuh improvisasi. Kenapa? Kenapa kepedulian begitu mahal di sini? Ketika kami menggantungkan banyak harapan, mimpi, kepercayaan, semua diangkat ke langit, lantas dijatuhkan dengan kecepatan cahaya hingga porak-poranda. Kenapa? Kenapa rasa percaya yang kami berikan secara gratis dibalas dengan tragis? Kini aku melihat bahwa susu tidak lagi dibalas dengan air tuba, melainkan racun ular berbisa. Aku melihat bahwa susu sebelanga bukan lagi dirusak oleh nila setitik, tapi sengaja dicampur dengan perbandingan yang sama. Untuk kalian yang duduk di dalam gedung anggun, ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini adalah bentuk frustasi sosial dan nirharapan bahwa pihak yang kami percaya justru membuat kami bingung dan takut. Tolong jelaskan bagaimana kami harus bersikap. Katakan kepada kami, sebagai rakyat, harus bagaimana kami bersuara, bagaimana cara kami hidup dan menghadapi masalah agar bisa kalian cintai.